Hari ini kita bertemu kembali di Zoom hari ini. Sebelum kita mulai belajar, alangkah lebih baiknya kita berdoa dulu. Ya. Sikap berdoa, tangannya diangkat, kepalanya ditundukkan, matanya dipejamkan, baca doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahman ya Allah. Tambahkanlah ilmuku, mudahkanlah baik. Rabbi sholli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya Allah, lapangkanlah dadaku, mudahkanlah urusanku, dan lepaskanlah dari lidahku, supaya perkataanku lebih mudah dimengerti. Ya Allah, amin. Oke, terima kasih teman-teman yang sudah bergabung. Bu Afa sangat senang sekali kita hari ini bisa bertemu lagi, karena hari Kamis kita nggak ada ketemu ya, kita nggak ada Zoom ya hari Kamis ya, karena hari Kamis jadwalnya PH. Nah teman-teman yang kemarin PH, yang sudah kemarin, kira-kira ada kesulitan nggak? Nggak ada? Nggak ada ya, semuanya bisa ya. Dan diharapkan juga kejujurannya. Ketika mengerjakan PH benar-benar jujur. Bukan berarti kita PH di rumah terus sesuka hati. Maksudnya istilahnya ngerjainnya sesuka hati, melihat atau bahkan lihat materi, itu nggak dibenarkan. Jadi Bapak berharap PH kalian benar-benar murni, kamu belajar sendiri, menyiapkan sendiri, membaca dulu, baru mengerjakan. Begitu juga dengan matematika besok hari Kamis, Bapak berharap kalian memahami. Yang kemarin LK-nya sudah Bu Afa kembalikan, itu kan ada beberapa yang masih ada yang nggak betul, ada yang masih ada yang kurang tepat. Nah, tolong dipelajari lagi supaya pas mengerjakan PH-nya lebih baik lagi. Jadi nggak ada ya. Oke, hari ini kita masuk materi IPS. Ya, IPS ya. Dilihat ya materinya ya, IPS ya. Oke, kemarin-kemarin kita sudah Zoom-nya materinya IPA, sudah keseringan IPA untuk tematik. Makanya hari ini kita mencoba untuk materinya IPS. Kenapa IPS? Bu Afa ambil IPS sama Bu Aisyah diambil IPS karena materinya lumayan banyak. Dan harus perlu pengulangan dalam mengingatkan nanti hafalan, kategorinya hafalan ya, kategori hafalan. Terus untuk kelas 5 materi ini penting kalian nanti ke depannya, karena nanti di kelas 6 juga akan ada. Oke, kita lihat materinya teman-teman ya. Ya masih ada 4 orang yang belum gabung, nggak apa-apa lah. Kita lihat. Ya, yang baru datang kita mulai. Salam. Oke, teman-teman, hari ini kita bahas tentang jenis-jenis usaha dan kegiatan ekonomi. Mungkin di kelas sebelumnya kalian sudah belajar tentang kegiatan ekonomi. Apa sih kegiatan ekonomi itu? Pasti kamu setiap hari sudahlah sering berkegiatan ekonomi. Tapi yang mau Bu Afa jelaskan di sini adalah lebih spesifik adalah apa itu kegiatan ekonomi. Ya, kegiatan ekonomi itu apa?
kegiatan untuk memenuhi kebutuhan hidup. Jadi kegiatan ekonomi itu adalah kegiatan yang dilakukan oleh manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Ya, bisa jika dicermati kegiatan ekonomi bisa dilakukan dengan memanfaatkan memanfaatkan sumber daya alam. Ya, jadi itu pertama kegiatan ekonomi. Ya, kegiatan ekonomi adalah kegiatan yang dilakukan untuk memenuhi kebutuhan hidup kegiatan manusia ya, untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dan memanfaatkan sumber daya alam. Ingat sumber daya alam itu banyak sekali ya. Oke, sekarang kita lihat pemanfaatan sumber daya alam bisa. Oke, pemanfaatan sumber daya alam yang pertama adalah bidang usaha agraris. Ingat, agraris. Agraris itu berkaitan dengan pertanian, bertani. Dan Indonesia termasuk negara agraris. Kenapa? Karena sebagian besar masyarakatnya berprofesi sebagai petani. Dan banyak lahan pertanian. Makanya Indonesia disebut sebagai negara agraris. Ya, biasa disebut dengan negara agraris. Ya, apa usaha di bidang agraris? Biasanya agraris ini berkaitan dengan kegiatan pertanian dan perkebunan. Ingat, pertanian dan perkebunan. Apa bedanya pertanian? Apa bedanya perkebunan? Nah, kalau kalian lihat di sini di materi ini bahwa kalau pertanian itu lebih kepada daerah di daerah pedesaan dan daerah pegunungan. Kenapa? Karena nggak mungkin di kota ada pertanian, lahan pertanian yang luas, kan nggak mungkin. Karena perkotaan biasanya bidang usahanya lain lagi. Nanti kita bahas yang di perkotaan. Kita akan bahas yang di sektor pertanian. Pertanian, hasil tani itu biasanya kan kalau kita lagi ke tempat nenek kita yang rumahnya di pedesaan atau di pegunungan. Nah, kamu bisa lihat di situ hasil pertanian. Pertanian itu meliputi apa aja? Hasilnya ada padi, ada jagung, ada ubi. Ubi tahu ubi ya? Kedelai tahu ya? Nah, umbi-umbian tuh maksudnya ya umbi-umbian seperti kayak wortel, seperti ya umbi-umbian yang gitu ya. Kemudian sayuran, kemudian buah-buahan. Ini adalah hasil pertanian. Diingat itu hasil pertanian. Apa hasil perkebunan? Perkebunan itu apa? Perkebunan itu apa aja contohnya? Nah, perkebunan itu lebih kepada jenis bidang yang lebih besar. Contohnya apa? Kopi, teh, ya, kemudian lada. Nah, Indonesia ini terkenal dengan zaman dulunya ya. Zaman dulu tuh kita terkenal dengan penghasil rempah-rempah, termasuk di perkebunan yaitu lada. Lada yang buat masak, lada, cengkeh, itu termasuk hasil perkebunan. Nah, hasil perkebunan ini ada yang kita ekspor. Ya, ekspor itu berarti kita jual ke luar negeri. Bukan kita beli, tapi kita jual. Ekspor namanya. Apa aja yang diekspor? Yang unggulan dari Indonesia yaitu kelapa sawit. Kelapa sawit itu bahan dasar minyak goreng. Kalau kamu tahu minyak goreng, nah ini kelapa sawit. Kemudian lada. Lada yang buat bumbu, lada yang berasa pedas. Nah, cengkeh. Cengkeh itu juga sama rempah-rempah juga. Tembakau. Tembakau ini apa? Bahan dasar utamanya rokok. Ya, tembakau. Makanya Indonesia banyak sekali ya pabrik rokok di Indonesia. Kenapa? Karena sebagian besar masyarakatnya adalah petani tembakau. Dan tembakau ini pastinya diekspor ke negara-negara yang memang menjalin kerjasama dengan Indonesia, ya. Dan kalau kalian tahu perusahaan-perusahaan besar di Indonesia ini yang terkait dengan rokok itu biasanya memang membelinya dari petani lokal. Jadi tembakonya benar-benar dari Indonesia asli, ya.
Oke, di perkebunan, Bapak ingatkan lagi yang jadi ekspor itu kelapa sawit, lada, cengkeh, dan tembakau. Itu yang jadi unggulan. Kemudian bidang usaha apa lagi untuk memanfaatkan sumber daya alam? Yang kedua adalah peternakan. Nah, peternakan ini sering kalian lihat lah, namanya peternakan kan berarti yang tentang mengelola atau membudidayakan hewan. Nah, peternakan di sini ini yang diambil. Jadi selain beternak itu ada tujuan khusus untuk diambil apa aja yang diambil. Pastinya ada dagingnya, ada telurnya, ada kulit, ada susunya, ada bulu. Nah, peternakan ini ada kita bedakan, ada peternakan hewan kecil dan peternakan hewan besar serta peternakan unggas. Nah, hewan kecil itu apa contohnya? Hewan kecil contohnya adalah kelinci, kambing, domba. Biri-biri sama domba itu mirip ya, cuma beda di bulunya aja ya. Jadi itu termasuk kategori peternakan kecil. Sedangkan peternakan hewan besar itu apa? Contohnya sapi, kerbau, kuda. Jadi hewan yang lebih besar. Nah, kalau yang dimaksud dengan unggas itu apa unggas? Nah, unggas itu berarti kategorinya yang kayak kita makan ayam goreng. Nah, berarti ayam, kemudian bebek, itik itu ya, bebek, burung, burung puyuh. Nah, itu termasuk kategori peternakan unggas. Ingat, peternakan terbagi menjadi 3. Peternakan hewan kecil, peternakan hewan besar, dan peternakan unggas. Nah, ini harus bisa dibedakan masing-masing. Nanti kalau ada soal di LK-nya, misalnya sapi termasuk kategori peternakan apa? Nah, berarti kamu harus ingat-ingat, oh sapi itu peternakan apa ya? Oh, peternakan hewan besar. Kelinci, oh kelinci karena kecil, oh peternakan hewan kecil. Terus bebek, oh bebek itu kategorinya apa? Oh unggas. Jadi kamu harus bisa membedakan 3 ini ya. Oke, kita next, kita lanjut ke bidang usaha yang lainnya selain peternakan pasti ada yang namanya perikanan. Ya, perikanan. Perikanan, ingat ini agak harus fokus ya. Harus diingat-ingat karena di perikanan ini ada beberapa bagian. Ada beberapa yang berbeda. Nah, perikanan ini dibedakan menjadi perikanan darat dan perikanan laut. Ingat, perikanan darat dan perikanan laut. Apa sih maksudnya perikanan darat? Perikanan darat itu adalah usaha memelihara dan menangkap ikan tapi di darat, di perairan darat. Contohnya apa? Di mana? Contohnya di perikanan air tawar. Air tawar itu seperti apa contohnya? Kalau kalian pernah lihat suka pemancingan, tempat pemancingan. Nah, empang atau waduk buatan atau danau buatan atau rawa-rawa. Nah, ini biasanya itu yang disebut dengan perikanan air tawar. Di situ apa aja yang suka dipelihara? Ikan apa aja yang hidup di air tawar? Yang pasti ya ikan yang sering kita makan. Ikan lele, ikan lele, ikan gurame, ya, ikan mujair, nila, kemudian ikan mas. Nah, itu termasuk kategori perikanan air tawar. Ya. Ini air tawar, ini di perikanan darat. Nah, di perikanan darat juga ada yang namanya perikanan air payau. Payau itu apa? Payau itu posisinya ada di pinggir pantai. Posisinya ada di pinggir pantai. Jadi, kalau kita lihat pantai, di situ ada tambak-tambak. Tambak-tambak itu kayak apa sih? Kayak model kotak-kotak kayak empang gede-gede gitu yang dibatasin. Nah, biasanya ini ada di pinggir pantai dan apa yang ada di situ yang dipelihara itu adalah ikan bandeng. Kalau kamu makan ikan bandeng itu bukan jenis ikan air tawar atau ikan air laut, bukan. Tapi dia jenisnya ikan payau. Ya, ikan payau itu ditambak, ya, dipelihara, dikelola di pinggir pantai. Di pinggir pantai. Nah, apa contohnya? Yaitu ikan bandeng. Jadi kalau kalian sering makan ikan bandeng, jenisnya adalah jenis ikan air payau.
Oke, paham di perikanan darat? Paham ya? Oke, kita masuk ke perikanan laut. Nah, masuk di perikanan laut, berarti apa perikanan laut? Kalau tadi darat kan memelihara dan menangkap yang di darat, perairan darat. Tapi kalau laut, berarti terkait dengan laut. Usaha menangkap apa? Menangkap ikan di pantai atau di laut. Contohnya apa perikanan laut itu? Nah, ini yang sering ditangkap oleh para nelayan. Ya, para nelayan itu dia sering menangkap hasil laut. Nah, hasil lautnya apa contohnya? Nah, ini yang sering kita makan juga, cumi, udang, kerang, rumput laut. Rumput laut itu sama ya, rumput laut itu berguna untuk bahan dasar agar-agar, itu rumput laut. Kemudian ada mutiara, itu mutiara itu biasanya tersembunyi di kerang. Ya. Kemudian biasanya perikanan air laut itu juga untuk ekspor. Contohnya apa yang diekspor? Udang. Udang kita itu termasuk udang yang bisa diekspor. Jadi memang kita itu termasuk negara yang sebagian besar wilayahnya adalah laut, makanya sebagian besar juga penduduknya sebagai nelayan, profesinya sebagai nelayan, dan hasil buminya kita juga bisa sering kita ekspor, yaitu terutama udang. Udang itu biasa kita ekspor. Kalau tadi yang kita ekspor di perkebunan adalah kelapa sawit atau tembakau, kalau yang di perikanan ini berarti adalah udang contohnya ya. Kemudian yang selanjutnya, tadi kan usahanya sudah ada ya, dari agraris tadi ya, ada pertanian, ada perkebunan. Kita masuk yang namanya pertambangan. Pertambangan itu apa? Pertambangan itu berarti menggali yang ada di dasar bumi. Jadi usahanya itu adalah menggali, terus menggali-gali ada yang ada di dasar bumi itu ada apa aja. Nah, barang tambang ini kita bedakan menjadi dua. Yang pertama adalah barang tambang mineral logam yang berbentuk logam. Contohnya apa logam? Emas. Kita bisa kan pakai emas, logam, perak kita bisa pakai. Terus tembaga. Tembaga itu apa? Tembaga itu yang biasa kita untuk bahan dasar yang di kabel. Kabel itu ada warna kuning, itu namanya tembaga. Kemudian timah, timah itu yang putih, ya putih. Kemudian nikel. Nah, kemudian ada yang namanya barang tambang mineral non logam, berarti bukan logam. Contohnya apa? Yang cair, belerang. Kemudian gipsum, batu gamping. Nah, ini contohnya selain itu juga sumber energi. Barang tambang sumber energi contohnya apa? Minyak bumi, kemudian batu bara, gas alam. Ini termasuk bagian dari pertambangan, ya. Ingat, pertambangan terbagi menjadi dua, yaitu barang tambang mineral logam dan non logam. Kalau yang logam udah jelas, sudah kelihatan, yaitu emas, perak, udah jelas. Tapi kalau yang non logam, contohnya belerang, gipsum, tau nggak gipsum? Gipsum itu yang suka buat atap langit-langit rumah. Yang buat langit-langit rumah itu gipsum. Marmer itu apa? Marmer itu biasa buat keramik, buat lantai. Batu gamping itu biasa buat campuran buat bahan dasar semen, ya. Tuh ya. Kemudian contoh perusahaannya apa? Perusahaan yang khusus mengelola barang tambang yang di Indonesia ini adalah contohnya Pertamina. Pertamina itu tentang apa? Berkaitan dengan apa? Dengan minyak bumi, atau kita biasa sebut kalau misalnya kita beli bensin itu di Pertamina. Ya karena PT Pertamina itu yang mengelola barang tambang yang berupa barang sumber energi yaitu minyak bumi. Kemudian Aneka Tambang, PT Aneka Tambang ini dia mengelola barang-barang tambang, misalnya emas, perak. Nah, Freeport ini adalah perusahaan yang bukan dari Indonesia, perusahaan luar. Tapi usahanya ada di negara Indonesia, terutama namanya di daerah Papua. PT Freeport ini khusus menangani tentang barang tambang emas, di mana dia hasilnya nanti akan dibawa ke luar negeri ya, barang tambangnya. Dan kita di Papua itu tempatnya untuk PT Freeport untuk mengelola barang tambang emas. Oke.
Barang tambang, Bapak yakin sudah paham ya, hanya ada dua, mineral logam dan non logam. Jadi kamu bisa membedakan mana yang logam, mana yang non logam. Kemudian sumber energi. Sumber energi berarti apa? Minyak bumi, gas alam, batu bara. Nah, kemudian kita masuk ke usaha yang lain yaitu kehutanan. Kehutanan, kita ingat wilayah kita sebagian besar terdiri dari hutan, terutama di wilayah mana? Di Pulau Kalimantan. Pulau Kalimantan itu sebagian besar adalah wilayahnya berupa hutan. Ya, hutan. Nah, hutan itu berfungsi sebagai paru-paru dunia. Kenapa? Karena menghasilkan oksigen. Ya, jadi kalau banyak pohon berarti menghasilkan oksigen. Karena pohon menyerap karbon dioksida dan menghasilkan oksigen. Nah, contohnya hasil hutan Indonesia itu apa contohnya? Hutan kita itu menghasilkan kayu jati. Kayu jati itu yang biasa buat mebel, buat meja, buat kursi, buat tempat tidur. Itu yang berat, yang keras, yang awet, yang mahal, itu namanya kayu jati. Kayu meranti itu biasanya buat rumah. Bisa buat pintu, kusen, dan sebagainya. Bisa buat pokoknya bisa buat bangunan. Terus kayu ulin damar. Kayu ulin damar ini kayu yang biasa dimanfaatkan untuk rel kereta api. Ya, ingat pernah melihat nggak rel kereta api? Rel kereta api itu di atasnya adalah besi tapi bawahnya kayu. Nah, kayunya kayu khusus. Kayunya namanya kayu ulin damar. Kenapa? Karena dia memiliki kategori kayu yang sangat kuat, yang kuat. Dan semakin lama direndam kayu tersebut, semakin lama direndam, bertahun-tahun direndam, semakin kuat kayunya. Ya, ingat, semakin lama kayu itu direndam, bahkan sampai bertahun-tahun direndam di air ya. Direndam di air, itu kayunya akan menghasilkan kayu yang sangat kuat. Makanya rel kereta api bawahnya itu pasti ada kayunya. Atasnya memang besi, tapi bawahnya kayu. Nah, kayunya itu yang dipakai adalah kayu ulin, ya, ulin damar. Oke, kemudian yang selanjutnya adalah rotan. Rotan itu yang biasa dimanfaatkan untuk apa? Untuk kursi, untuk kerajinan, ya, kerajinan tangan. Contohnya buat tempat bagi itu loh, ya, box bagi yang bisa buat ayunan, buat macam-macam itu dari rotan. Rotan itu kecil tapi dia lentur. Tipenya lentur, bisa dibikin apa aja, bisa dibuat apa saja. Itu namanya rotan. Rotan itu kecil panjang, bisa dibikin apa aja, mau dibikin kerajinan apa aja bisa, karena dia sifatnya lentur. Bukan seperti kayu jati atau meranti atau ulin. Tapi kalau rotan itu adalah lentur sehingga bisa dibikin apa aja, ya. Kemudian apalagi usahanya? Yang selanjutnya adalah perdagangan. Perdagangan itu apa sih? Kegiatan jual beli, ya pasti. Nah, kegiatan jual beli ini contohnya adalah kita melakukan jual beli antar negara. Ya, antar negara. Berarti kalau kita menjual barang dari negara kita namanya ekspor. Kalau kita membeli barang dari negara lain berarti namanya impor. Ya, ekspor menjual ke luar negeri, impor membeli. Nah, apa biasanya yang kita beli? Ya, biasanya barang-barang yang tidak ada di Indonesia. Contohnya apa? Nah, contohnya misalkan barang-barang kimia yang buat bahan baku kimia, obat-obatan. Itu Indonesia belum menyediakan semua, makanya kita masih perlu impor dari luar, ya. Kemudian barang-barang elektronik. Barang-barang elektronik yang kita belum bisa membuatnya, sehingga kita mengimpor dari negara lain, gitu ya. Ekspor berarti menjual, impor berarti membeli dari luar negeri. Oke, next adalah perindustrian. Kegiatan yang terakhir adalah perindustrian. Apa perindustrian? Yaitu barang kita kegiatan mengubah bahan mentah atau barang setengah jadi menjadi barang jadi. Jadi perindustrian itu biasanya letaknya di mana? Di perkotaan. Biasanya banyak pabrik-pabrik, banyak industri-industri yang di situ mengubah
barang mentah yang tadinya nggak mentah dari mentah menjadi barang jadi, atau dari setengah jadi menjadi barang jadi. Nah, bahan mentah ini di perindustrian terbagi menjadi 3, yaitu apa? Perindustrian besar, sedang, dan rumah tangga. Kalau besar berarti itu pabrik yang sudah besar, ya, pabrik-pabrik besar. Sedang berarti dia kategorinya di bawah pabrik besar. Kalau rumah tangga itu biasanya yang diproduksi di rumah-rumah. Contohnya kayak konveksi, kayak pakaian yang jahit tapi hanya di rumah. Terus pembuatan tas tapi di rumah. Terus pembuatan sepatu tapi di rumah. Nah, itu kategori perindustrian rumah tangga. Kemudian contoh industri Indonesia itu apa? Industri apa aja? Industri makanan dan minuman. Makanan dan minuman kita ini juga ada yang diekspor. Contohnya Indomie, itu makanan, itu diekspor. Nah, minuman banyak, minuman kan kita banyak ya, minuman banyak. Kemudian kosmetik, nah, kosmetik, kemudian obat-obatan, garment itu tahu garment itu pakaian, ya, konveksi. Jadi garment itu yang membuat pakaian, mau pakaian setengah jadi atau jadi, ya itu kategorinya di garment. Kemudian industri apa lagi? Elektronik. Elektronik ini berarti berkaitan dengan alat-alat elektronik. Contohnya apa? Banyak industri elektronik, ada industri televisi, kulkas, mesin cuci, dan sebagainya. Ya, ini namanya di perindustrian elektronik. Kemudian, yang selanjutnya adalah jasa. Jadi kita bisa lihat bidang jasa-jasa itu berarti kan memberikan pelayanan, bukan bisa dilihat tapi memberikan layanan. Jadi bidang jasa itu adalah bidang yang berkaitan dengan pemberian layanan kepada konsumen. Contohnya apa? Bidang jasa. Ada yang namanya perbankan. Kalau kita ke bank, berarti bank itu adalah layanan jasa. Keuangan, asuransi, kesehatan, pariwisata, itu termasuk kategori jasa. Dokter jasa, guru jasa, ya. Jadi bidang jenis usaha bidang jasa ya ini yang melakukan pelayanan, ya. Kemudian ingat, pariwisata ini ada penginapan. Kalau kita ikut berpariwisata itu ada penginapan, ada yang jual cenderamata, oleh-oleh, kemudian ada yang memandu wisata, kemudian ada juga tentang transportasinya. Jadi pariwisata itu lengkap, ada mulai transportasi, ada pemandunya, ada yang jual cenderamata, ada juga penginapannya. Nah, sektor pariwisata di Indonesia ini menonjolkan aspek budaya, ya, aspek budaya kita, ya. Contohnya apa? Objek wisata alam. Contohnya apa? Danau mana? Danau Toba, itu wisata dunia, ya, maksudnya yang dikunjungi oleh wisatawan asing. Kemudian pantai mana? Biasa di Bali, pantai-pantai Bali atau pantai-pantai di Lombok, itu yang buat para wisatawan. Kemudian pegunungan, gunung, ya, gunung yang biasa didaki, ya, gunung tertinggi di Indonesia ada, biasanya didaki sama para wisatawan juga. Kemudian ada juga pegunungan yang terkenal di Pulau Jawa, Bromo, nah, itu juga termasuk objek wisata. Kemudian masuk ke suaka alam. Ingat, ada suaka alam itu berarti dia yang menjaga keselestarian hewan dan tumbuhan. Bisa contohnya kayak kita di Pulau Komodo itu, yang di Komodo itu kan dirawat, ya, benar-benar di situ dipelihara komodo biar tidak punah karena semakin sedikit ini habitatnya, ya. Kemudian kita masuk ke objek wisata budaya, ya. Wisata budaya di sini, kalau tadi kan wisata alam, danau, pantai, bukit, gunung, dan sebagainya. Yang wisata budaya ini contohnya adalah kesenian daerah, upacara adat, kemudian candi-candi. Nah, kalau kalian pernah berwisata ke Keraton Yogyakarta atau pernah berwisata ke Candi Borobudur, Candi Prambanan, nah itu termasuk kategori contoh objek wisata
budaya. Jadi budaya apa yang ada di Indonesia, kebudayaan apa saja, kita berwisata di situ. Banyak wisata budaya di Indonesia. Contohnya tadi ya, ada di Keraton di Yogyakarta itu terkenal sekali ya, Keraton Yogyakarta, kemudian Candi Borobudur, Candi Prambanan, bahkan Candi Borobudur itu terkenal sekali ya di luar negeri karena itu sebagai pusat perayaan Waisak. Orang-orang Buddha itu kalau merayakan hari rayanya ya di Candi Borobudur gitu ya. Oke, kemudian itu tadi ya wisata alam, wisata budaya. Materi hari ini tentang kegiatan ekonomi itu semua sudah Bapak sampaikan. Tinggal kalau ada yang mau ditanyakan silahkan ditanyakan. Ada yang mau ditanyakan? Ada yang belum paham? Ada yang nyoret-nyoret? Ada yang nyoret-nyoret? Ada? Siapa? Enggak? Nah ini soalnya di sini ada nih, tuh kelihatan nih, tuh, ya kan? Ada yang merah, ada yang kuning. Oke. Kalau nggak ada pertanyaan, mungkin LK-nya nanti bisa dikerjakan karena berkaitan dengan waktu dan kalian juga mau PH agama ya. Tapi Bu Afa bertanya sekali lagi, ada yang mau ditanyakan materi ini? Sudah paham semua kah? Sudah? Ya, speakernya boleh diaktifin. Ya, aktifin dulu speakernya. Oke, aktifin ya. Ada yang mau tanya? Sudah paham semua? Sudah? Sudah, alhamdulillah. Berarti kalau sudah paham, tinggal kalian mempersiapkan untuk PH agama. Ingat, PH agama KKKM-nya adalah 75, jadi tolong dikerjakan dengan semaksimal mungkin ya. Waktunya juga sudah habis, sudah jam 10.15, itu sudah saatnya agama. Jadi Bu Afa berharap materi hari ini tolong diingat-ingat, tolong dimengerti, tolong dibaca ulang, karena ini harus dibaca. Kalau nggak dibaca nggak ngerti nanti ya. Tolong bedakan mana yang jenis usaha jasa, mana yang bidang industri, mana pertanian, mana perkebunan ya. Mungkin itu aja dari Bu Afa, kurang lebihnya mohon maaf untuk hari ini. Kita akhiri pembelajaran hari ini, Zoom hari ini kita dengan mengucapkan hamdalah. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Oke, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, silakan meninggalkan. Udah selesai pause ya. Mana?